Bos sekolah ini pintar tanpa menyadarinya. Gadis yang diganggu olehnya. Ada ibu lain yang bahkan para gangster tidak berani menyentuhnya. Tapi tidak bisa menyalahkan bos sekolah karena begitu berani. Karena bahkan gadis lemah pun tidak tahu tentang legenda lama ibunya. Ibunya dulu adalah ratu tempat ini. Dulu menerima puluhan gangster sendirian tanpa minder sama sekali. Tapi kemudian saya bosan dengan kehidupan membunuh orang yang jahat. Segera menjadi ibu rumah tangga keluarga. Jalani hidup yang mencintai suami dan anak. Putri Ahran adalah segalanya. Biasanya, Kang Ja tidak tega membeli sendiri 50.000. Namun, dia senang membelikan Putri handuk 100.000. Tapi bukan hanya Ahran yang tidak bersyukur. Juga merendahkan gaya yang dipilih ibuku terlalu kasar. Kang Ja merasa sangat bersalah. Baru saja memberi Ahran 2 tagihan baru untuk membiarkannya pergi. Tanpa diduga, uang ini dengan cepat mencapai bos sekolah. Ahran kembali dengan tubuh yang terluka. Malam itu, Kang Ja membersihkan kamar putrinya. Terkejut melihat luka di tangannya. Balikkan selimutnya. Memar di paha bahkan lebih jelas. Kang Ja merasa sangat terkejut. Ahran sekarang bangun dari mimpi buruknya. Kang Ja memaksanya untuk bertanya mengapa dia memar seperti itu. Tapi Ahran karena dia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Hanya mengatakan bahwa tidak cukup berhati-hati untuk jatuh. Tapi ibu tidak bodoh. Dia menduga kemungkinan besar dia menderita kekerasan di sekolah. Kang Ja bertanya pada suaminya apa yang harus dilakukan. Tapi suaminya, yang adalah seorang ayah, berkata, keterlibatan orang tua hanya membawa lebih banyak kerugian bagi anak-anak mereka. Kang Ja mengerti. Sepertinya dia masih harus menghadapi ini sendiri. Dia pergi mencari guru wali kelas Ahran. Tapi niat guru sangat jelas. Jika ingin dia melakukan sesuatu, harus mengutamakan uang. Kang Ja tidak berdaya dan hanya bisa pergi ke polisi. Tetapi mereka mengatakan bahwa tanpa bukti, tidak dapat membuat kasus. Kang Ja langsung bertengkar dengan mereka. Akhirnya ditendang keluar. Kang Ja pergi ke pengadilan lagi. Baru-baru ini, pengadilan sedang mengadili kasus kekerasan di sekolah. Melihat seorang siswa yang nakal menangis meminta maaf kepada teman-teman sekelasnya. Kang Ja merasa dia pasti bisa mengatasinya kali ini. Tapi kenyataan menamparkan wajahnya. Karena malam itu dia melihat siswa nakal menggertak teman sekelasnya lagi. Kang Ja saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kembali ke rumah, dia menemukan tangan putri berlumuran darah. Menggigil di sudut, tidak berani keluar. Dia segera bergegas untuk bertanya pada putrinya ada apa. Tapi Ahran baru saja memanggil ibunya dan pingsan. Dia membawa pulang putrinya. Benar-benar ingin tahu gadis mana yang beraninya. Dia pergi ke sekolah Ahran. Ingin menanyakan tentang situasi dari teman sekelas. Tapi tidak hanya tidak bisa mendengar apa-apa. Apalagi dalam perjalanan pulang, orang-orang diganggu. Jika Anda terus melakukannya, putrimu mungkin kehilangan nyawanya. Kang Ja kembali ke rumah. Tiba-tiba, dia menemukan putri bersembunyi di bawah meja dalam ketakutan. Dia dengan menyakitkan memeluk putrinya. Lalu bawa Ahran ke tempat tidur. Ganti perban putri dengan hati-hati. Lihat putri disiksa seperti itu. Kang Ja kali ini juga telah mengambil keputusan. Hanya dia yang bisa menuntut keadilan untuk Ahran. Jadi pada malam itu, di bar muncul seorang wanita mengenakan topi hitam. 1 lawan 10. Para preman di bar dengan cepat dirobohkan olehnya. Lalu dia dengan angkuh berkata, katakan pada pemimpinmu aku, Jo Kang Ja sudah kembali. Kakak perempuan perlahan keluar dengan sikap yang sangat sombong. Ketika semua orang berpikir ada drama yang dinanti-nantikan. Keduanya tiba-tiba bergegas ke pelukan satu sama lain. Para junior semua tercengang sekarang. Kang Ja dan Putri Han adalah teman baik ketika mereka masih di sekolah. Ada saat ketika guru melecehkan Putri Han di sekolah. Kang Ja segera menoleh ke dinding untuk menemukannya menghitung buku. Kemudian, guru ini sedang kencing di pinggir jalan ketika dia tiba-tiba melihat seorang penguasa tiba-tiba di sebelah wajahnya. Dia menoleh untuk melihat.
Bukankah ini murid nakal di kelasku, Kang Ja? Kang Ja mendorong guru ke dinding. Lalu remas pantatnya. Guru berbicara sangat sulit untuk didengar. Saya pasti tidak akan memaafkanmu. Kang Ja juga tidak rata-rata. Aku akan menyeretmu ke neraka bersama. Keesokan harinya, Kang Ja bertemu dengan pembalasan guru. Tapi sekarang, hanya Putri Han yang bisa membelanya. Setelah sekolah, mobil guru mengalami bencana. Telur busuk yang dicat dan ditangkap. Kang Ja jelas menunjukkan kebencian yang harus dibalas. Kang Ja sebagai manusia juga sangat sopan. Suatu ketika Putri Han diculik oleh keluarga yang tidak adil, Kang Ja segera mengorbankan dirinya untuk membantu. Kang Ja perlahan mendekat. Kemudian angkat kaki dan lari. Terbang lurus ke udara, gerak lambat 20 detik. Bahkan ada waktu untuk menginjak kapur. Pada akhirnya, tidak mengambil satu napas pun. Menendang wajah pria itu ke bawah. Berhasil menyelamatkan Putri Han. Tapi sejak saat itu, Kang Ja pensiun dalam persembunyian. Jalani hidup sebagai orang biasa. Sekarang setelah kembali ke Gipsy, secara acak bertemu dengan sahabat Putri Han. So Kang Ja bertanya pada Putri Han. Temukan cara baginya untuk kembali ke sekolah. Dia harus secara pribadi mencari tahu siapa yang melakukan ini pada putri dia. Putri Han dengan senang hati setuju. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membantu Kang Ja dengan prosedur penerimaan. Kang Ja juga mengembalikan kecantikannya sekali. Ubah Enchantics menjadi gadis SMA biasa. Berkat struktur Putri Han, Kang Ja telah diterima di kelas Ahran. Karena putrinya dirawat di rumah sakit, Kang Ja untuk sementara duduk di tempatnya. Baru sekarang Kang Ja mengetahuinya. Meja gadis itu penuh dengan hinaan. Kang Ja bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Kemudian siswa jahat yang bully Ahran datang. Di dalamnya, seorang siswa yang buruk bahkan berbicara sangat keras kepada Kang Ja. Akibatnya, Kang Ja menjambak rambutnya dan menghancurkannya di atas meja. Lalu dia memecahkan sapu. Ajari anak-anak nakal yang mendominasi ini sekali. Saat dia hendak memukul seseorang, kemudian seorang siswa laki-laki meraih tongkatnya. Hentikan sekarang, murid pindahan. Ahran memiliki temperamen panas seperti es krim, tentu saja dia tidak memperhatikannya. Dia berbalik di tempat. Segera remas lehernya dengan satu tangan. Saat hendak mengangkat tangan untuk meninju, guru wali kelas ada di sini tepat waktu untuk menghentikannya. Tapi Ahran sama sekali tidak menyelamatkan muka untuknya. Satu tangan menjepit erat di leher guru wali kelas. Lalu buang dia seperti ayam. Kemudian meninju siswa laki-laki dan jatuh tertelungkup. Kemudian dia memanggil siswa nakal yang menggertak putrinya ke atap. Sekarang, dia ingin memaksanya untuk bertanya siapa pelakunya yang melukai Ahran dari mulut siswi ini. Tapi Jung Hee sudah dipukuli sampai mati. Kang Ja sangat memahami prinsip. Mengekspresikan bahwa dia tidak akan menghitung dengan Jung Hee. Jung Hee meneteskan air mata. Lalu dia memberitahu Kang Ja semuanya. Di sekolah ini ada perbedaan kelas yang sangat jelas. Misalnya, ketika pergi ke toilet, siswa normal mungkin harus mengantri untuk mendapatkan nomor. Tapi Bokdong, yang keluarganya memiliki sedikit darah di dunia bawah, datang kemudian. Siswa normal harus menahan kesedihan mereka dan menyingkir. Tapi Bokdong juga bukan yang terbaik di seluruh sekolah. Putra kepala sekolah Sang Tae datang terakhir. Bos sekolah seperti Bokdong juga harus menahan kencingnya sedikit. Biarkan Sang Tae yang menanganinya dulu. Sang Tae bukan hanya orang dengan posisi tertinggi di sekolah. Bahkan gurunya tidak enak dipandang. Juga akan dipecat sesuai dengan suasana hatinya. Dapat dikatakan bahwa Sang Tae adalah bos dari bos sekolah di sini. Bokdong hanyalah seorang junior. Sang Tae dulu sangat menyukai putri Kang Ja. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Ahran. Sejak itu, Sang Tae tidak lagi suka sama Ahran. Abaikan siswa lain yang menggertaknya. Malam itu, Kang Ja menganalisis informasi yang diperoleh hari ini. Sangat cepat mengidentifikasi audiens teratas. Saat istirahat,
Melihat Bogdong pergi ke kamar mandi, dia segera mengikuti. Kang Ja bertanya pada Bogdong apakah dia memukul Ahran. Tapi Bogdong bilang dia tidak pernah memukul wanita. Kang Ja tidak percaya. Keduanya bersiap untuk bertarung lagi. Tapi adegan ini menarik perhatian Sang Tae. Dia bertanya pada Kang Ja mengapa dia mengenal Ahran. Tapi Kang Ja memikirkan bagaimana Sang Tae dulu menyukai putrinya. Namun, menyebabkan Ahran sangat menderita. Apakah Anda masih seorang pria? Kebiri dirimu. Bogdong tidak tertarik pada Kang Ja dan berbalik untuk pergi. Kang Ja mengutuknya. Cepat mengejar. Dia mengikutinya di luar sekolah. Bogdong sekarang memasuki klub. Kang Ja saat itu yang mengenakan seragam tidak bisa masuk. Dia tidak punya pilihan selain mengganti pakaiannya di tempat. Setelah beberapa saat menyamar, dia menjadi penampilannya yang berusia 30 tahun. Lalu dia pergi ke klub. Ketika saya sedang mencari Bogdong, seorang tuan hantu mengira itu adalah seorang pelayan. Dia melecehkannya tanpa henti. Kang Ja juga bukan pengganggu. Pukul dia tepat di dada. Kemudian meraih dasinya di lehernya. Lalu tendang dia ke ruang VIP. Setelah itu, Kang Ja pergi ke ruang VIP lain. Dia akhirnya melihat sosok Bogdong di dalamnya. Dia menemukan bahwa ini tidak sesederhana kelihatannya. Gadis bernama Yi Kyung ini adalah sahabat Ahran. Tapi entah sejak kapan, Yi Kyung diganggu setiap hari. Tapi suatu hari, Guru Do Jungwoo datang untuk menyelamatkan. Biarkan Yi Kyung mencari dukungan. Di bawah godaan intens Do Jungwoo, Yi Kyung yang polos dengan cepat jatuh cinta. Dua orang mengidentifikasi hubungan. Tapi Do Jungwoo benar-benar brengsek. Setelah mendapatkan Yi Kyung, dia tidak menghargainya lagi. Juga, setelah mengetahui bahwa Yi Kyung tidak menstruasi selama 3 bulan. Dengan kejam meninggalkannya, So Yi Kyung memutuskan untuk mengancam Do Jungwoo. Aku akan menceritakan keseluruhan cerita. Jin Yi Kyung. Aku bisa membuatmu kehilangan segalanya. Harap ingat untuk memasukkannya ke dalam. Yi Kyung dengan arogan pergi. Tapi Do Jungwoo tidak akan duduk di sana menunggu untuk mati. Dia segera memanggil bawahannya. Harus mengajarinya dengan hati-hati. Yi Kyung membicarakan hal ini dengan Ahran. Ahran menyatakan bahwa dia pasti akan melindunginya. Hasilnya, malam itu, bos sekolah telah datang ke Yi Kyung. Ahran tidak tega melihat Yi Kyung dibully. Berdiri untuk membantu. Perisai depan melindungi Yi Kyung. Tapi tindakan ini menempatkan Ahran dalam bahaya. Dalam perjalanan pulang, Ahran diancam oleh seseorang dengan pisau. Minta dia untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Jika tidak, dia akan dibunuh. Sejak saat itu, arwah Ahran diserang dan harus dirawat di rumah sakit. Melihat sahabatku menjadi seperti ini, Yi Kyung memilukan. Hari ini dia akhirnya mengambil keputusan. Ceritakan pada ibu apa yang dia alami di sekolah itu. Kalau soal pindah sekolah lagi, jawabanku akan tetap sama. Aku tidak berbicara tentang itu. Bu, aku. Ibunya sibuk bekerja lagi. Tidak peduli dengan putri sama sekali. Yi Kyung tidak punya pilihan selain mengeksposnya secara online. Tapi keesokan harinya, Bogdong datang menemuinya. Bogdong menyuruhnya untuk tidak berpikir tentang menggulingkan Do Jungwoo. Dia menyuruh Yi Kyung untuk keluar dari kota ini dengan cepat. Jika tidak, akan dalam bahaya. Tapi Yi Kyung sudah mengambil keputusan. Malam itu dia menyelinap ke perpustakaan untuk mencari bukti. Anehnya, Do Jungwoo meramalkan bahwa dia akan melakukannya. Tapi tunggu di sana untuk waktu yang lama. Yi Kyung panik dan lari. Hasilnya langsung lari ke rooftop. Kebetulan, Bogdong juga ada di sini. Kemudian dia melihat darah segar Yi Kyung mewarnai tanah menjadi merah. Ibu Yi Kyung putus asa setelah mengetahuinya. Di pemakaman Yi Kyung, Do Jungwoo bahkan menyampaikan belasungkawanya. Ibu Yi Kyung langsung melemparkan bunga ke wajahnya. Anda membunuh putri saya, tetapi Anda masih berani menunjukkan wajah Anda di sini. Ternyata, Ibu Yi Kyung sudah mengetahui semuanya.
Setelah Do Jung-woo keluar, polisi segera datang dan memintanya untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Tapi sebelum itu, Do Jung-woo mendapatkan ponsel Yi Kyung. Dia menghapus semua bukti di dalamnya. Merasa tidak aman. Dia bahkan hancurkan ponselnya. Dengan demikian, dia bebas dari semua tanggung jawab. Kondisi Ahran di sini juga membaik. Untuk membantu Yi Kyung membalas dendam, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan ibunya untuk kembali ke sekolah.